Kita ngomongin apa hari ini? Banyak lah pokoknya. Ya, tapi Bu Sanda ini kan lebih banyak untuk training dan juga ada coaching juga ya. Ya. Ada coaching dan pokoknya kaitannya ke SDM gitulah. Dan ini banyak di organisasi ya Bu Sanda. Di organisasi. Saya ada di Kadin, saya ada di HIPI juga. Iya. Nggak usah di-spill banyak-banyak. Nah, soalnya kali ini kita akan berbicara gini. Bu Sanda kan sering pergi ke luar negeri nih ceritanya. Kayak sombong ya. Ini masalah luar negerinya bener gak nih? Paspor mana ya paspor? Aduh. Nah, di luar negeri kan kalau kita bercerita metafisika di Indonesia kan rada-rada ada banyak mistisnya, betul nggak? Nah, karena ada banyak mistisnya, saya pengen tahu nih, kalau di luar negeri tuh ada cerita-cerita mistis juga nggak? Contohnya Malaysia, terus pergi kemana aja? Ayo dikasih spill dong. Amerika pernah nggak? Pernah. Nah, Amerika pernah di mana? Amerikanya? Wah, saya pernah sekolah di Seattle soalnya. Wih, benar. Serius. Oke. Jadi kayaknya kita agak rendah ya. Oke, terus? Tapi kalau kita duduk sama tinggi kok. Oh iya, duduk sama tinggi ya. Berasanya agak lebih rendah aja. Oke, pernah di Seattle. Terus di mana lagi? Luar negeri loh ya. Kalau di Amerika sendiri mungkin udah ngiter kali ya. Oh, udah ngiter. Ya ampun, kan ada utara, selatan, sampai semua udah ngiter. Udah ngiter sampai ke Amerika Selatan, sampai ke Ecuador. Gimana kalau kita cerita Indonesia aja? Pesisir barat. Oh udah. Oke. Di daerah mana sih sebenarnya kalau di luar negeri yang kelihatan lebih kayak menyeramkan gitu loh? Kan kalau di luar negeri kita lihat ada, kalau di TV itu ingat nggak film Chucky? Iya. Nonton film Chucky kan serem ya? Itu iya. Tapi pernah nggak ada bertemu dengan orang-orang yang ada menggunakan itu di luar negeri? Kalau bertemu sih enggak, cuman memang atau cerita-cerita lah orang-orang di sana yang baik di Eropa maupun di Amerika. Eropa malah ya, karena Eropa, oke. Di mana Eropanya? Kan Eropa besar. Kalau Eropa malah mereka ada apa ya? Ada kayak punya keyakinan ya, on quote ya, tanda petik itu kucing hitam. Oke. Nggak tahu nih kucing hitamnya kayak gimana nih? Ya, sama seperti kita dibilang katanya pembawa sial atau apa, tapi ada juga seperti itu misalnya. Di Eropa. Di mana tepatnya kalau di Eropa? Di Jerman kah? Enggak, rata-rata saya lebih ke yang seperti sepengetahuan saya sih masih lebih ke Inggris ya, lebih ke arah situ. Ke kalau Inggris. Jerman Kucing hitam yang ditakutin sama dia. Dibilang ditakutin sih banget enggak. Dong, ya? Ya mungkin makanya kan ada Harry Potter dari sana. Kalau Amerika lebih kayak yang kan ada Ghostbusters gitu. Iya betul. Kan ada waktu itu di Harry Potter tuh yang kucing jadi profesor apa tuh yang perempuan. Iya. Ya kan? Ini Bu Sanda bisa berubah juga. Bisa. Jangan salah. Saya kalau malah berubah. Jadi jambu. Oke. Selain kucing hitam, apalagi yang dilihat misalnya di luar negeri, atau ada orang bilang kalau di sini misalnya contoh ya, kalau lagi mau ke kuburan misalkan, dia bilang suruh permisi gitu kan? Di sana sih nggak terlalu superstisi seperti itu. Cuman memang biasa lah ya kalau daerah-daerah atau mungkin tempat-tempat yang memang jarang dihuni sama aja. Oh, kayak gimana tuh? Ada kayak tiba-tiba malam-malam ada suara langkah kaki, ada yang ngetok-ketok kamar. Karena itu banyakan di Indonesia saya ngalaminnya malah. Serius. Banyakan di Indonesia. Di mana yang waktu yang pernah mengalaminya? Di Bali pernah. Oh, di Bali. Di Palembang pernah. Oke. Karena di Bali berapa kali malah. Jadi yang benar-benar saya tidur sama teman sekamar saya. Terus tapi teman anehnya sekamarnya yang berubah dia. Dia yang digangguin. Oh, dia digangguin. Kayak gimana nih digangguinnya? Waktu di Bali pernah ada satu kali kita tidur rame-rame waktu itu satu ruangan. Itu patungnya katanya mau terbang, mau menyerang ke salah satu teman kita yang lagi tidur juga. Yang lihat bukan saya, yang lihat ada satu lagi yang sebelah saya. Dia bilang itu patungnya melayang-layang mau nyerang ke situ. Itu gitu. Kelihatan dengan mata, bukan dia karena punya kekuatan batin? Enggak, karena yang lihat bukan cuma satu. Oh, oke. Jadi nggak perlu dengan mata batin bisa ngelihat gitu? Ternyata enggak ya. Itu ternyata jadi dengan kasat mata aja bisa kelihatan. Dia bisa ngeliat itu terbang. Di sana dia ketakutan, dia masuk ke dalam selimut. Saya udah tahu dia bilang begitu. Aduh, itunya ini begini, itu terbang. Langsung tutup lagi. Saya ngapain saya lihat? Udah saya tutup juga dong. Saya pikir enggak kayak gimana sih? Enggak segitu. Belum. Nggak sampai segila itu. Enggak mau cari perkara enggak. Oke. Terus abis itu apa yang terjadi dengan orang yang digangguinnya itu? Ya itu akhirnya
udah reda gitu. Jadi sejak saat itu kalau misalnya masuk ke ruangan-ruangan atau kamar hotel yang terus ada kayak pajangan patungnya gitu. Waduh, ini mendingan, kita ada patung loh. Oh enggak, kalau ini kan peliharaan. Oh iya, dielus dulu. Bobok dulu ya nak ya, bobok. Itu saya mendingan saya copot, saya taruh di mana gitu daripada konyong-konyong dia copot sendiri itu kan. Ya, jadi maksud kalau ada patungnya ada apa disembunyiin dulu gitu. Kalau saya tendensinya iya dikasih tenang dulu. Oh dikasih tenang dulu. Ada juga pernah satu kali sama juga waktu itu pas lagi ngasih training juga di Bali juga waktu itu di Sanur. Sama. Waduh disebutin lagi. Iya. Tempatnya. Itu dia malah dia yang sampai kesel sama saya karena dia nggak bisa tidur karena dia dengar banget tuh ada yang mandi di kamar mandi. Ada yang mandi. Padahal sebenarnya iya nggak tahu. Waktu saat itu maksudnya lagi sendiri atau lagi berdua maksudnya? Saya berdua sekamar sama dia, yang dengar dia. Yang dengar dia. Yang dengar dia. Padahal dua-duanya lagi ada, kok ada yang mandi? Dan situ. Selalu bukan saya yang dengar, tapi saya yang selalu dimarahin karena saya tetap aja tidur terus. Gimana tuh? Iya iya. Jadi pada saat itu dia bisa mendengar ada yang mandi, terus dia ngecek nggak? Enggak, takut juga dia untuk ngecek. Tapi benar-benar dia bilang itu orang mandi. Gitu. Orang mandi kedengaran jelas banget itu dari kamar mandi yang biasa kalau di hotel kan dalam tempat kan, dalam tempat ruangan. Oke. Terus katanya selain di itu Palembang sama juga. Itu juga hotel tuh hotel lama ya. Sama itu juga. Itu teman sekamar tapi nggak bareng sekamar saya. Jadi dia kita sama-sama satu tim waktu itu mau ngasih training juga di Palembang. Terus beda-beda kamar. Yang dia itu digangguin sampai akhirnya pindah kamar jadinya. Dengan bunyi-bunyian macam-macam lah. Dengan bunyi-bunyian. Iya. Oh oke. Bunyi-bunyiannya maksudnya kayak gimana? Langkah kaki. Ada yang barang jatuh, ada yang segala macam gitu. Ngeri ya pas waktu kayak gitu. Masih pengen mencoba lagi nggak? Coba kita cari yang terang-terang aja ya. Oke. Nah kalau misalnya itu di Indonesia, di luar negeri orang itu kan banyak yang takut karena mereka menggunakan salah satu, kalau misalnya tahu zaman dulu ada bola kristal. Kalau misalnya itu kan dari orang-orang gypsy ya. Kalau sekarang kan kita cuma taruh kayak ada listrik kayak gitu kan. Tapi sebenarnya pernah nggak dulu minta diramal dengan orang-orang gypsy, apalagi di Amerika kan itu ada orang gypsy-nya? Belum, saya belum pernah karena saya nggak segitu isengnya sih. Cuman memang di sana selain bola kristal itu sama itu ya tarot ya, kartu kan tarot ya. Jadi budaya mereka di sana percaya nggak dengan kartu tarot? Ada yang percaya benar-benar diikutin percaya. Ada yang sampai diikutin. Ada juga yang sama sekali. Karena kalau di sana kan memang mereka lebih punya apa ya kayak kemerdekaan. Mereka mau percaya apa ya itu urusan masing-masing. Pokoknya urusan masing-masing terserah gitu ya. Tapi kalau ada percaya banget. Tapi kalau secara umum ya tempat yang jarang ditempatin itu biasanya tetap ada lah ya. Makanya suka di film-filmnya kan di TV mereka juga banyak yang kayak memang sengaja dicari kan, hunting gitu malah untuk cari tempat-tempat yang seperti itu. Karena gitu jarang kan tempat yang serem kali di situ ya. Kalau bisa di sini kan enggak juga. Kalau sama kayak di Eropa, kalau di mana ya Amerika mungkin sekarang udah nggak ada. Tapi kalau kayak di negara-negara Eropa di kastil-kastil gitu kan serem juga ya. Oh di kastil. Iya. Dulu di Eropa pernah muter kemana aja? Waduh, ini ceritanya enak nih. Kalau jalan-jalannya boleh, nggak apa-apa dibagikan aja. Kalau di Eropa ya. Selain ke Inggris, pasti Inggris pernah. Ke Denmark ya. Denmark, oke. Dan Jerman. Ini lagi cari klub sepak bola atau? Go MU. Oh salah. Go MU. Oh, dimarahin sama Liverpool. Iya. Oke, terus? Ya, Jerman, Swiss, mana lagi sih? Rata-rata udah sih sampai ke Austria, sampai ke Yunani itu pernah. Itu ya. Sampai ke Yunani juga ada di sana juga ya? Ya, di Athens waktu itu. Kalau di sana kan malah banyak terkenal dengan yang area-area peninggalan yang kayak pilar-pilar itu ya. Benar. Pernah pergi ke tempat yang ada pilar-pilar itu juga? Iya. Kalau di Yunani kan tempatnya Sensei ya di situ kan. Gitu ya. Tapi saya waktu itu nggak ketemu ya. Nggak ketemu. Nggak janjian dulu sih. Oke. Jadi kalau misalnya kita bercerita soal namanya mistis ya, seperti itu kan orang banyak takut. Ternyata katanya cuma ada banyak di Indonesia. Orang bilang begitu kan. Tapi ternyata di
luar negeri juga ada sebenarnya, walaupun nggak kelihatan bentuknya, atau mungkin ya orang di situ juga nggak terlalu peduli kayak orang di kita gitu kan ya, di Indonesia. Nah ini ada cerita juga, maksudnya gini, apakah mistis ini, ya ini akhirnya kita berbicara di Upgraders, apakah ini harus selalu sesuatu yang logis? Bagaimana ini bisa menjadikan sesuatu yang logis gitu? Bagaimana orang yang rumah lama yang tidak ada penghuninya bisa menjadi sesuatu yang berhantu? Apakah hantu itu benar-benar ada? Nah di Indonesia kan orang percaya hantu itu ada. Nah di luar negeri ada juga yang nggak percaya dengan hantu, betul kan? Apalagi kalau misalnya Bu Sanda pergi ke luar negeri, nah lebih banyak mana? Amerika atau orang Eropa yang tidak percaya dengan hantu? Amerika ya, kalau menurut saya. Amerika lebih nggak peduli kali ya kayaknya. Ya mereka mungkin lebih ke lebih rasionalistis gitu ya, lebih ke rasio. Tapi sebenarnya nggak juga ya, Eropa juga seperti itu. Cuman mungkin kalau Amerika sudah terlalu modern. Bukannya dibilang Eropa nggak modern ya, cuman memang kan desain arsitekturnya, tata letaknya segala macam itu mungkin udah lebih packed ya, lebih crowded gitu. Kalau di Eropa kan masih banyak hijauan tuh masih lebih banyak menurut saya ya. Karena yang saya pergi kan memang ke kota-kotanya, nggak sampai terlalu masuk-masuk. Jadi yang saya alami ya yang itu. Yang di Eropa ya lebih banyak ya. Nah jadi sebenarnya bagaimana ada ibaratnya fenomena berhantu. Nah, di sini kita pengen bahas. Nah, salah satunya adalah sesuatu bangunan yang lama tidak ditinggali. Biasanya memang mengandung energi yin. Ya kan? Kenapa? Jadi gini, di dalam namanya Feng Shui, rumah itu adalah buat menangkap energi. Rumah buat menangkap energi. Jadi energi matahari masuk di dalam situ ditangkap. Nah, itu jadi sebuah rumah, ditambah kehangatan apa? Orang-orang yang hidup di situ, keluar masuk, udara yang masuk, ya kan? Tetapi ketika lama tidak ditinggali, maka rumah itu kan ditutup, tidak ada aliran udara yang masuk. Maka yang pertama menjadi pengap. Pengap, lembab. Jadi itu lebih banyak di dalam kelihatannya kayak dingin, betul nggak? Energi yin itu kan dingin. Jadi di situ adalah tempat yang paling mudah untuk dihinggapi oleh makhluk-makhluk seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau misalnya di luar negeri ternyata ada yang bentuk-bentuk yang disukai seperti ini? Jadi kalau misalnya ceritanya ya, ini kita tidak membahas kebenaran pastinya ya. Jadi ceritanya adalah setiap makhluk itu punya namanya, kalau kediaman mereka rata-rata dalam bentuk kerajaan. Nah, jadi bentuk-bentuk kastil itu lebih disukai daripada bentuk-bentuk rumah sebenarnya. Apa karena mungkin relief-reliefnya atau mungkin reliefnya. Jadi kayak bentuknya. Nah, kalau yang kita lihat sebenarnya di Eropa itu lebih banyak menggunakan kayak patung-patung di reliefnya. Ada patung kan? Tapi kalau di Amerika tidak. Ya kan? Dan mereka bisa menghinggapi itu berdiam di patung. Maka hati-hati sebenarnya ya. Ini cerita tentang mitosnya dulu nih. Bahwa ketika ada patung-patung tersebut, bisa jadi patung tersebut ada isinya. Bisa jadi ada isinya. Tetapi ya kita tidak bisa bilang 100%. Tapi kita dari mana kita bisa tahu nih bahwa tempat ini bisa bermasalah atau tidak? Pertama, kalau tempat itu banyak mengandung energi yin. Dari mana? Pertama, pas waktu lagi kita masuk, itu lebih cenderung kesannya kayak pengap, lembab, udah lama dingin. Tidak ada perputaran udara ya kan? Apalagi udah ada laba-labanya, berarti udah lama itu. Nggak pernah dibersihin, ketahuan. Iya kan? Kalau aku sampai mati jangan-jangan gara-gara itu. Bisa jadi. Ini saking kuatnya Bu Sanda, nanti bisa tinggal langsung dicolok aja juga. Kayaknya gitu ya. Gara-gara cerita tadi. Oke, lanjut ya. Jadi kalau misalnya kita cerita tadi udah tentang Feng Shui-nya, kita cerita lagi tentang kebenarannya. Nah, kebenarannya kalau misalnya di dalam Feng Shui, apakah kita harus menggunakan ritual? Nah, ritualnya kalau biasanya di kebudayaan Chinese itu kan dengan menggunakan apa? Menggunakan dupa, terus orang pakai pedang kayu, pakai bel, pakai yang kertas kuning. Ada mesti pakai itu juga nggak sih? Kayak sebenarnya kalau di Bali kan sesajen-sesajen gitu, ada perlu juga nggak sih? Enggak sih, biasa pakai dupa aja. Pakai dupa, terus pakai kertas kuning, terus dibakar, kayak gitu kan. Kalau di Eropa kan enggak kan, rata-rata kan enggak. Tetapi ada
menggunakan namanya mantra-mantra. Betul nggak? Menggunakan Itu mantra-mantra. mantra-mantranya udah ada standarnya bagaimana? Ada bacaannya, cuman kitabnya belum saya temukan. Oh, oke deh. Tapi ada nggak? Ada sebenarnya. Nah, jadi saya mau cerita lebih banyak lagi sebenarnya kebudayaannya banyak emang ada di sana. Cuma kita kan tidak mau membahas tentang mantranya. Takutnya ada yang praktek. Iya. Pulang di sini nanti si Sanda langsung Ada yang minta, kok saya belum dimantrain gitu lagi ya. itu dia. Nah, balik lagi tadi ya soal tentang yang tadi yang berhantu itu tadi yang mistis. Bahwa ternyata tidak hanya di Indonesia, tetapi di luar negeri pun sebenarnya juga ada. Kan banyak orang di luar sana bilang apa cuma di Indonesia ya. Kadang-kadang kan ada beberapa orang takut bisa di daerah tertentu lu nggak boleh pulang, tahu nggak? Yang nggak boleh pulang di atas jadi jam 6. Ya. Berarti di atas tuh maksudnya jam 7, jam 8, jam 9, jam malam. Karena kenapa? Oh banyak yang terbang-terbang gitu kan. Nah di luar negeri bisa jadi ada, tetapi bisa jadi memang tidak semua orang bisa melihat. Tapi gitu. kalau ngomongin di luar negeri kan sebenarnya kan Asia pun juga luar negeri. Kalau Asia, Asia tuh betul. malah biasanya agak lebih banyak ya mungkin. Asia lebih banyak, betul. Kenapa ya? Karena kalau saya nonton film-film tuh kan yang sampai ada yang mesti sampai ditempelin kertas di jidatnya tuh. Oh itu di Cina. Nah, ya, tapi kan masuk Asia juga dong. Iya, Gitu kan masuk istilah. Asia, Cina masuk ya. Jadi lupa nih gue. Oh ya masuk, makanya dia pakai tempel seperti itu kan. Iya, Ya kan, karena kayak gitu. mereka itu percaya dengan adanya sesuatu makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Nah kalau dengan semakin modern kadang-kadang dia orang juga capek kali ya. Pernah tahu ada memes gitu kan ya. Pas waktu lagi dia mau nakutin orang-orang di Amerika dia bilang udah gue lagi pusing. Jadi kan akhirnya nggak jadi serem kan orangnya kan. Iya. Nah makanya orang lebih suka di Indonesia kenapa gampang takut dan lebih percaya dengan hal-hal seperti itu. Iya, betul. Nah pertanyaannya banyak yang sering kerasukan nggak? Nah sepanjang pergi ya Bu Sanda ini sudah organisasinya banyak, pergi ke luar negerinya juga banyak. Kita lihat pernah ada nggak orang yang kemasukan selama berpergian ini? Pernah beberapa kali ketemu orang yang ngerasukan, tapi bukan di luar, di Indonesia juga. Tetap di Indonesia. Iya. Oke. Gimana tuh? Guys susah ya. Susah. Indonesia memang harus kuat. Iya. Gimana? Indonesia gimana? Benar di Indonesia. Jadi pernah waktu itu kita ke pantai ke Carita ya. Oh Carita, oke. Pinggir pantai. Jadi itu memang apa sih kayak dia hotel villa-villa gitu ya di pinggir pantai. Ini keluarga nih kebetulan masih keluarga saya juga. Aduh, maksudnya keluarganya yang kemasukan? Iya. Oh beneran? Benar. Oke, terus? benar. Jadi- Cewek cowok dulu, bilangin dulu dong. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Ibu. Oke, ngeri ya. Nah, ngeri juga ya. Jadi tapi memang ibu ini kayak bengong-bengong gitu ya. Jadi Suka bengong. agak kosong gitu. Jadi itu yang mungkin akhirnya terus ada yang Ada yang ketempel mendekat. jadinya. Itu waktu kira-kira jam berapa tuh kisarannya? Udah malam, memang udah malam. Jam udah berapa gelap. kira? Udah jam 8? Jam... Sekitar jam segitulah. Oh, nggak sampai terlalu malam jam 10, 11. Enggak sampai jam segitu banget. Oke. Tapi benar-benar itu yang istilahnya nggak ada apa-apa, tiba-tiba sekonyong-konyongnya dia diem, bengong, terus yang tampangnya jadi sangar gitu loh. Oh. Ekspresinya terus jadi kayak dingin, terus jadi kayak orang marah-marah. Oh, di daerah mana itu? Itu di apa ya nama tempatnya lupa saya, tapi maksudnya benar-benar yang di villa-villa, hotel, resort yang di daerah di Carita itu. Di Carita itu? Iya. Oh, oke. Jadi agak lebih ke mendekati ke arah Labuan, lebih ke arah ke mana ujung Kulon, Tanjung Lesung situ lah. Lebih ke arah situ, memang tempatnya memang agak sepi ya. Nah, itu dia yang menjadi Jadi masalah ya. bukan dari resort bagus yang maksudnya yang ramai gitu, bukan. Jadi memang villa-villanya banyak, terus luas tempatnya, masih banyak pohon-pohon rindang. Nah, dan nggak semua keisi kan villa-villanya itu. Nah, jadi kita tempatin ada beberapa lah. Waktu itu kita pas lagi ada acara rame-rame di situ, ya nggak ada angin, nggak ada hujan, tau-tau sekonyong-konyong tiba-tiba dia jerit-jerit, marah-marah. Tiba-tiba gitu. jerit. Ada proses terus gimana cara ngeluarin dia dong? Nah itu rame-rame didoain saat itu sih ya. Oh bener, rame-rame didoain. Rame-rame didoain ya. Terus pas waktu sama dia lagi ayah tuh- saya tuh yang juga terus langsung, wah nggak tahu lah saya dia bacain mantra apa, udah pokoknya ya Pokok semuanya keluar udah mau pakai keluar kayak deh, gimana gitu ya. terus pokoknya pergi gitu disuruh Oh, pergi terus dia pergi pulang beneran. nggak minta ongkos ya, aneh juga ya. Mau Tapi dia aja disuruh ada pergi. proses yang kelihatan nggak pada saat dia keluar, saat dia udah tidak dimasukin lagi, ada prosesnya nggak? Ada, abis itu dia kayak capek ya, kayak lemes gitu. Terus
Guys, jadi ini ceritanya sama seperti ketika ada waktu itu Bro Michael juga cerita. Ketika orang pas waktu lagi keluar, ternyata setelah dimasukin selalu lemas. Iya. Karena pas waktu lagi Energinya mungkin ya. nah, iya. Jadi pas waktu dia lagi dimasuki saat itu ceritanya dia berontak. Nah, kalau berontak dia keluarin kayak tenaga yang ibaratnya dulu dia aja nggak kuat gitu loh. Tetapi pada saat dia masukin kelihatan tuh lebih kuat banget. Tapi pada saat selesai dia ketika keluar tuh capek banget misalnya kayak gitu. Nah, ini juga dia rasakan juga seperti itu capek. Gitu. Tapi orang tersebut kayak black out nggak waktu lagi dimasukin dia ceritanya? Dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak ingat, nggak ada, dia nggak merasa ada lost track of bagaimana time gitu jadinya. Benar-benar dia bukan diri dia sendiri gitu. Oh, tapi dia bukannya ada beberapa nih guys. Setelah itu dia bingung sendiri sih sebetulnya. Ada beberapa orang yang merasa pas waktu lagi dia dimasuki, dia merasa kayak ada satu bayangan yang besar. Dianya itu di belakang yang nontonin dia melakukan apa. Nah, jadi dia sebenarnya sadar saat itu dirinya ngapain, tapi bukan dia yang mengontrol dan dia tidak punya kuasa untuk itu. Nah, ini banyak kan enggak ya? Enggak, kalau yang pernah saya tahu sih begitu ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita cerita ya, jadi gimana caranya orang-orang ini kemasukan? Jadi banyak ya yang kalau kita cerita kita gali-gali, bukan orang yang tidak beragama, betul nggak? Betul. Nah, dia beragama kan? Sangat. Ada berdoa atau apa? Tidak menjadi orang-orang suatu yang taat yang takwa gitu ya, sangat lah pokoknya ya. Jadi bukan menjadi suatu jaminan ketika dia misalnya mengadakan atau membuat ritual apa yang secara dari agama menjadikan dia kebal, ya kan? Tetapi memang ada orang-orang yang mudah untuk dimasuki. Betul, katanya ada orang yang lebih sensitif, ada yang lebih peka. Betul, kayak nah gitu itu kita juga pernah bahas waktu itu. Jadi orang-orang yang memang golongannya yin. Makanya balik lagi, rumah yang gampang dimasukin adalah golongan yin. Orang yang gampang dimasukin adalah golongan orang yang tipenya yin juga. Nah, tipe yin biasanya dimasukin yang paling kelihatan sering masuk biasanya perempuan. Kenapa? Perempuan itu dasarnya yin. Biasanya. Jadi hati-hati ya pas lagi pulang. Untung saya bukan perempuan. Nanti bisa di zoom ya. Bener atau kagak? Setelah operasi berapa lama ya? Cuma pakai kalung aja kok. Iya. Ini hasil operasinya berhasil lah ya. Oke, nah jadi orang-orang yang tipenya yin ini juga ada orang yang bilang tulangnya janggal atau apa, tetapi juga dilihat biasanya dari tanggal lahirnya. Oh, pengaruh ya? Ada beberapa. Soalnya kan kalau yang saya tahu kadang-kadang banyak orang yang bilang makanya jangan suka bengong nanti kesambet istilahnya gitu ya. Oh iya. Tapi nggak tahu apakah maksudnya kalau orang bengong istilahnya kan dia mungkin kosong ya. Apakah itu juga ada pengaruhnya juga atau enggak tuh? Iya, orang kalau misalnya lagi bengong biasanya kan gampang dimasukin, gampang disugesti ya. Nah, makanya orang zaman dulu, nah gini, kenapa hubungan orang bengong dengan gampang dimasuki, ya kan? Ini kalau di hipnosis dibahas juga, karena kenapa? Ketika orang itu aktif, maka ras dia aktif. Ras itu recognitive activating system. Bagaimana sistem kritis di otaknya dia. Jadi ketika dia sedang bengong, itu dia ibaratnya tidak aktif, jadi pasif. Jadi frekuensi pas otaknya mungkin ada lagi jeda gitu. Iya, frekuensinya lagi kosong, itu gelombangnya juga turun. Ketika gelombang turun masuk sefrekuensi, jadi dia akan memasuki orang-orang sefrekuensi. Jadi makanya kenapa sih orang suka bengong itu gampang dimasuki? Karena frekuensinya turun dan mereka suka frekuensi yang tidak aktif. Jadi hati-hati. Lebih mudah dimasukin. Maka kalau misalnya zaman dulu orang pernah bilang nggak gini, orang-orang yang meditasi, orang-orang yang kayak pertapa, tiba-tiba nanti banyak godaannya. Kenapa? Mereka menurunkan gelombang di otaknya. Ketika mereka menurunkan gelombang, ada gelombang juga yang sefrekuensi, dan di sini apakah mereka bisa tahan? Kuat-kuatan. Sampai ada bisa ngebayangin ini, ngebayangin itu gitu kan. Betul. Kalau dia tidak kuat, maka dia akan terganggu di situ. Nah, jadi pengaruhnya di mana orang suka bengong? Di gelombang otaknya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa tetap aktif? Nah, makanya cari kegiatan, jangan suka bengong. Nah, usahanya kayaknya lagi bengong. Saya lagi cari, saya lagi nunggu ini ceritanya. Makanya kalau ada orang yang suka gitu, cari saya gitu. Nungguinnya gitu. Enggak. Nggak usah dicari dulu. Bayar saya dulu. Itu dia maksud saya kan. baru dibantu. Saya bantu promosi. Makasih loh ya. Ya, tapi saya bukan spesialis Ghostbuster untuk pengusiran, bukan ya. Tapi tadi Coach Roni ada bilang tergantung tanggal lahir. Itu ada gimana? Nah, betul. Jadi saya ini bagus ya, menarik ya. Jadi, makasih loh ya. Ini pinter loh masuknya. Tapi nanti dan nomor rekening. Iya. Jadi setiap orang
itu setiap bulan bahkan ada namanya yin dan yang gitu loh. Misalkan contoh bulan-bulan apa yin dan bulan-bulan apa yang gitu kan ya. Tapi beda sama itu sayang. Oh beda. Oh, beda. Jadi kalau bulan yin misalnya contoh di bulan Maret itu juga ada. Tadi bulan apa? Coba Saya lahir. Bukan. Mei. Tadi yang kemasukan itu tahu nggak? Bulan nggak apa lah? ingat. Hah? Bulan apa ya? Coba kira-kira bulan Saya apa? ingat, saya nggak ingat. Nah biasanya orang-orang kayak di bulan Maret, ya bulan-bulan kemudian Mei itu adalah bulan-bulan yin, dibilang Mei, kemudian bulan-bulan Juli, kemudian Juli, Agustus, September. Apa tuh yang bikin jadi Bulan bulan-bulan itu bedanya? Nah itu memang kalau secara siklus yang yin setiap bulan begitu pindah-pindah. Yang yin. Nah kalau ditambah orang yang dia perempuan, bulannya yin, tanggalnya juga pas waktu lagi dilihat tanggal pas waktu lagi saat itu elemennya juga yin. Nah sempurna. Yin berarti yin, pure yin, namanya pure yin body itu biasanya gampang banget dimasuki. Gitu. Ada nggak orang yang susah untuk dimasukin? Ada. Orang-orang yang disebut namanya yang body gitu. Laki-laki lahir dalam bulan yang, di tanggalnya yang, tahunnya yang semua. Nah itu biasanya orangnya sangat-sangat vibran, sangat-sangat enak diajak ngomong, sangat-sangat bisa kayak nggak ada dia tuh nggak rame. Gitu. Tapi ada juga nggak yang wanita yang seperti itu, yang kuat memang? Wanita nggak mungkin dia pure yang, nggak mungkin karena wanita itu dasarnya yin. Maka kalau bisa dibilang secara coba ya dia secara statistik, secara misalkan survei, kebanyakan perempuan dulu ya akan dimasuki. Nah jadi bagi perempuan di luar sana Anda wajib hati-hati karena dasarnya adalah yin gitu. Jadi nanti kita akan melihat. Anda juga boleh berkomentar ya upgraders kalau misalnya ada kasus-kasus atau jangan-jangan nanti kalau misalnya ada suatu pengalaman yang khusus kita juga bisa undang ke sini gitu. Nah maka selalu saksikan Upgrade Metafisika karena kita juga akan membawa banyak macam ya tentang kejadian fenomena yang bisa Anda ketahui dan bagaimana cara penangkalannya. Selalu saksikan di Upgrade Metafisika. Sampai jumpa di episode selanjutnya.